Halo teman-teman Akresian, kembali lagi dengan kami berdua nih sebagai host di 18 Podcast. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Dennis Peterson, tapi saya nggak sendirian nih, sama partner gue. Betul. Perkenalkan nama saya Gori Septiano, bisa panggil Jagerat aja. Dan kita juga ketemu dengan narasumber kita. Halo, boleh dipersilakan nih, kenalin dulu namanya ke teman-teman. Oke, hai teman-teman, nama aku Raisa Nadine dan kali ini aku sebagai narasumber yang sekiranya masuk sebagai mahasiswa baru di Institut Teknologi 10 November di jurusan Desain Komunikasi Visual. Selanjutnya. Oke, halo, perkenalkan nama aku itu Jocelyn Emanuel Setiawan. Aku kebetulan masuk di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya. Wah, keren. Ini nih keduanya nih siswa berprestasi ya teman-teman, Amin, udah amin, masuk amin. tes nih ya, ada SNBT dan juga ada masuk SNBP ya, betul. Ini kalau boleh tahu nih kapan udah mulai masuk kuliahnya, kapan nih? Aku masuk kuliah ospek ya, Iya. tanggal 9. Tanggal 9 Agustus ini. Oh, ya benar. Kalau Kak Joce? Aku tanggal 14. Oh, tanggal 14. Bentar lagi ya nih teman-teman. Oke. Mungkin Geradus bertanya-tanya nggak sih apa sih bedanya SNBT dan juga sama SNBP? Mungkin bisa dijelasin. Iya, betul. Mungkin ini kita coba tanya ke narasumbernya ya. Boleh, Bang. SNBP dulu dong. Iya, mungkin SNBT dari Oke. Kak Joce. Iya, betul. Jadi SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Seleksi ini itu sebenarnya nggak didasarin dari cuma nilai rapot aja, tapi kita juga perlu ada namanya prestasi akademik sama non akademik. Terus juga kalau misalkan kalian aktif di organisasi itu juga dipakai kalau misalkan yang mau daftar di SNBP. Terus SNBP ini sebenarnya penilaiannya harus mulai dari semester 1 sampai 5 ya. Jadi kalian nggak bisa kayak cuma semester 5 baru ngejar terus akhirnya lolos atau gimana gitu. Jadi kalian harus benar-benar mulai dari awal gitu. Ya itu katanya kan harus meningkat juga kan Ya, signifikan, benar-benar. Oke, kalau misalnya Kak Rasya nih. Nah, kalau SNBT itu beda ya, seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, yang tadi kan undangan, yang ini tes. Jadi harus mengerahkan seluruh tenaga kalian dalam melaksanakan ujian tes ya. Cucuran air mata tenaga. totalitas berarti. Iya, nanti bakal ada 7 subtes, yaitu yang pertama ada penalaran umum (PU), terus pengetahuan dan pengalaman umum (PPU), PBM yaitu mana ini? Ya pokoknya PBM literasi, terus ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, penalaran kuantitatif sama penalaran pengetahuan matematika. Gitu, ada 7 totalnya. Oh, gitu ya ternyata ya. Berarti beda jauh banget ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan mungkin kalau teman-teman tanya ya, gimana sih cara daftarnya di SNBT kan juga SNBP. Nah, teman-teman tuh bisa lihat di IG-nya mana Kak Denis? Boleh dicek di Statistik Nah, ya teman-teman ya. Itu informasi tentang perkuliahan apapun itu, informasi tentang prestasi maupun mungkin non ya. Buat untuk teman-teman dari untuk kuliah itu banyak di situ. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Benar banget. Oke, mungkin bisa dijelasin ya. Setelah ini kan kita mungkin pengen tahu nih lika-liku perjalanan sampai menuju titik ini. Nah. Mungkin dari akarnya nih ya sampai bisa Sampai goal pohon, ya, betul. pohonnya juga. Itu kayak gimana? Dari zigot ya. Iya. Boleh terserah nih yang mana nih yang mulai dulu. Pasti yang SNBP dulu dong. Oke, boleh. Oke. Ya, sebenarnya pengalamanku masuk ke SNBP ini nggak bisa sepenuhnya diharapin ke SNBP. Soalnya SNBP ini kan bisa dianggap jalur yang bener-bener jalur langit ya. Jalur langit. Kita Jalur masuk langit. apa nggak itu nggak ngerti. Terus SNBP ini makanya kalau kalian mau bener-bener di PTN, kalian tuh harus bener-bener mempersiapkan sejak SNBP, SNBT, bahkan kalau misalkan mau bener-bener ngotot di PTN, itu kalian harus bisa masuk di Mandiri juga. Tapi ya gitu perlu dipertimbangin karena Mandiri ini biayanya juga nggak murah kan, Iya, mahal. betul. Nah, jadi singkatnya kalau misalkan aku bisa masuk SNBP ini, ya pertama karena sejak semester 1 sampai 5 itu kita perlu ada namanya signifikansi untuk belajar ya. Terus juga target belajar kita itu harus udah mulai dipenuhi sejak kita semester 1 sampai 5. Jangan sampai kita mulai semester 5 jadi makin kendor atau kita di tengah-tengah mulai jadi capek belajar. Kita harus terus nargetin supaya kita bisa masuk di PTN itu. Terus juga kalau misalkan kalian mau di SNBP harus rajin-rajin ikut organisasi atau ikut di lomba-lomba yang nasional internasional. Karena itu benar-benar dipertimbangin banget sama PTN. Gitu. Oke, keren banget ya kita Iya, ngeliat makanya. penjelasannya tuh kayak apa ya? Berarti
berarti untuk SBB itu mungkin jalur langit ya kak ya. Jalur langit, Jadi jalur jalur langit banget Jadi deh kayak kak. harus teman-teman harus persiapkan dari sekarang nih buat teman-teman yang kelas 10. Dan juga jangan lupa berdoa. Nah, Karena berdoa, penting jangan lupa sekali, berdoa. nomor Itu satu. Praise the Oh, Lord Tuhan ya. Benar. Itu Yes. yang paling penting teman-teman. Oke. Penting. Kalau Kak Raisya nih gimana? Oke, jadi aku korban di PHP-nya sama SNBP. Teman-teman tolong jangan berharap sama SNBP, teruslah mengejar SNBT, gitu ya. Jadi kalian nggak kaget dan bingung ya. Jadi awalnya ya betul yang kayak tadi aku ngomong, aku itu bingung, aku nggak ada info sama sekali ya. Sebelumnya aku tuh pengen masuk PTN, tapi nggak ada cari info, nggak ada belajarnya gitu ya. Jadi sisa 1 bulan tuh, wih, Waduh, Sisa 1 bulan. gila. ngeri. Yang tadi udah ngeri langsung gitu ya. Sisa 1 bulan dan aku nggak les. Dan itu aku benar-benar kerja keras sendiri dan pikir-mikir bagaimana caranya supaya aku bisa ngatur semua ini supaya aku bisa belajar dengan efektif gitu ya. Jadi yang aku lakuin itu supaya nggak belajar semuanya, tapi aku belajar efektif apa yang bakal lebih banyak keluar. Jadi aku belajar dan akhirnya keterima deh. Oh, oke. Jalur langit juga ya. Singkat banget ya. Jangan lupa doa. Ya. Yang penting belajar ya. Belajar sama berdoa. Betul. Belajar dan Belajar dan Reminder berdoa. lagi, reminder. Iya benar. Ya, kita nggak bisa jauh dari kata belajar teman-teman. Mau kayak gimana pun kalian harus belajar. Oke. Benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya, boleh. Pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, Dari kan kita kan juga teman-teman yang nggak tahu kalau kita udah buka open box pertanyaan Ya, betul. di IG Stagnus, dan teman-teman bisa langsung isi kemarin. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Boleh? Nah, mungkin di sini dari kakak Raisa, Kak Zosi juga udah menceritakan banyak ya tentang bagaimana itu SNBP sama SBT ya. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi bagaimana persiapannya dari SNBP, dari Kak Zosi atau dari Kak Raisa SNBT, dan juga berapa lama buat nyiapin itu semua Kak. Mungkin bisa Kak Raisa. Juga kan teman-teman ini kan nggak mudah kan untuk sampai kayak ke titik Betul, ini tuh aduh, pasti betul sekali. perlu ada nangisnya dikit. Apa gimana? dikit. Oh nggak dikit banyak ya? Banyak mungkin. Banyak sudah. Aman mungkin. Seru di ember ya. Mungkin boleh nih diceritain, boleh deh terserah Iya, deh. kayak yang aku ngomong tadi ya, aku itu kurang 1 bulan aja. Jangan ya Dek ya, Jangan ya, Dek ya. Kalau bisa mulai dari sekarang. Ya, jadi aku mulai di bulan April itu sebulan sebelum tesnya, yaitu tanggal 4 Mei itu aku tesnya. Nah, itu aku mulailah untuk belajar. Aku cari info-info dulu. Nah, aku bingung. Waduh, ini infonya ada di mana ya? Kok kayak kurang gitu ya. Akhirnya aku nemu suatu aplikasi namanya, boleh sebut gak? Boleh. Ya ini namanya. Pokoknya. Online. Online. Ya, di situ kayak komunitas lah, banyak orang-orang yang juga seperjuangan kayak aku, banyak soal-soal, banyak informasi. Ya, situlah aku dapat banyak info tentang SNBT ini. Terus aku juga mulai nyusun jadwal. Ya, aku mulai nyusun jadwal karena ada 7 subtes. Jadi PU hari ini, PBM hari ini, bla hari ini gitu. Terus karena aku nggak les ya, aku coba cari sumber belajar sendiri, yaitu dari paket. Boleh sebut gak? Banyak banget ya branding nama di sini ya. Iya, sangat berjasa soalnya. iya. Susah kalau tidak disebutnya. Boleh. Ya adalah, pokoknya paket. Ya. Di situ aku ngerjain soal-soal, banyak lah. Aku juga ada catatan sendiri, jadi di sini catatan untuk nulis rumus-rumus atau apa yang rapi-rapi. Satu catatan lagi yang tebel. Kamu tau nggak buku batik gitu? Oh tahu yang kayak kalau biasanya kami ini dipakai untuk akuntansi itu. Iya. Kerjain dia kan ya kan. Iya, buku Benar. batik yang tebel banget. Iya, Itu habis semua aku kerjain untuk kerjain soal-soal. Ya kan anak inten juga. Sakit. Enggak apa-apa. Boleh lagi. Berarti buku ini tebel ya Kak ya kan. Bener. Tebel gitu kan. Jangan ya Dek. Jangan ya, Dek ya. Boleh lanjut ya. Itu kan Iya, tebal ya. yang inget juga ya pas itu aku sempet minder tahu. Soalnya kan aku kan ingat teman-teman di kelasku itu banyak yang istilahnya les lah. Les di mana-mana lah. Sama banget. Iya kan? Udah mulai ngari soalnya. Soalnya lesnya itu kan aduh aku nggak mau membebani lah papa mama aku gitu. Jadi nggak usah lah gitu. Lagi pula udah mepet. Keren banget. Aduh, ya jadi aku kayak ya itu cari sendiri sumber belajar. Jadi kayak
di belajar aku ini ada yang namanya tryout lah. Pasti juga di reses juga ada yang namanya tryout. Jadi itu kalian cari sendiri Oh itu di kayak online. di online. Iya, jadi kayak di aduh sebut merek lagi. Kayak di web ya berarti. Ya Oke. web, website, aplikasi, ya tau lah. Situ maaf ya, aku bukan langsung dari aslinya tapi sharing gitu. Oh iya, tahu. Jadi lebih murah. It's okay. Cuan. Iya, cuman harus save money. Nah, nggak cuma itu, untung dari sekolah itu juga ada bimbel dan itu lumayan membantu lah. Cuman aku nggak bergantung sama itu aja, aku banyak belajar gitu. Iya. Ada aku panjang banget gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Jadi yang aku lakuin supaya bisa fokus itu ya aku hapus medsosku semua. Semua aku hapus. Siapa jadi saksinya? Iya. Instagram, TikTok dan TikTok, Instagram, Pinterest yang sering aku buka-buka. Semua aku hapus, yang ada itu cuma kayak timer untuk belajar. Terus ya banyak kan ya aplikasi tadi yang untuk tryout gitu. Ya biasanya ya estimasi belajar aku bisa sampai 6 sampai 8 jam gitu. Enggak, dibanding sama yang lain sih, pasti lebih ada yang 12 jam. Ya tapi kan itu juga termasuk keren ya untuk anak-anak zaman sekarang yang besar gitu kan, apalagi kan untuk anak-anak zaman Z ya sekarang ya buka apalagi buku mungkin ya buka langsung pasti kalau tidur gini langsung. bukan Sigma itu si Widi lah itu beda lagi dari TikTok yang ada Ya itulah perjuangan aku ya. Nggak lupa juga aku doa tiap hari. Aku ada itu kayak jadwal. Bentar. boleh Aku mau tunjukin boleh. tunjukin jadwal. Boleh. Aku senang bisa share ini ke teman-teman biar teman-teman bisa boleh. pegang. Apa-apa, Kak. Aku juga pengen buat ini deh deadline buat belajar nih kayaknya besok Iya, ini bagi buat teman-teman akademisian juga ya. Jadi biar bisa benar-benar. bisa mempersiapkan buat sekarang juga. ya guys. Jangan sampai telat ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Nah ini jadwal aku dan di sini ada skor impianku which is tapi jadinya lebih banyak daripada lebih gede. Wih. Wah, kayak keren banget kan? Lihat dong. Ini. Wah, ini Ini teman-teman. satu kalau misalnya ke sekolah bimbel, bener. satu lagi kalau misalnya di rumah. Situ kadang aku nggak ikutin sih, manusiawi lah, bisa ikutin. Oh, sumpah ada nama universitasnya Pernah nggak juga satu teman-teman hari ide? ITS, terus juga ada skor yang diimpikan 650 plus dan ternyata ini goal lebih dari ini. Iya. Luar biasa, keren sih. Tapi ya pasti ada cheat day-nya juga lah ya. Nanti aku bukan robot ya, manusiawi tuh Iya, iya. Itu aja sih. Kok SMBP. Iya. Gimana tapi kuncinya tuh time management ya, Bre. Betul. Time management yang terutama sama tekad juga. Kalau dari Hebat. penjelasannya Kak Raisya nih, kita nggak jauh-jauh dari belajar ya teman-teman. Kita nggak bisa sukses kalau nggak kita belajar. Betul itu. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa tidur tiba-tiba langsung jadi dokter, nggak mungkin. Nggak bisa tuh, jalur langit dan Langit tahu lagi. lagi nih. Malas belajar, jangan Nggak, ya. Jangan deh ya. Oke, lanjut Kak Joce nih gimana nih? Mungkin bisa Ya jelasin. kalau Kak Raisa kan tadi kan dia kan bikin time managementnya pakai kertas kan ya. Nah kalau pas waktu zamanku itu sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka bikin jadwal time management yang kayak harus nanti jam segini aku harus belajar gini gitu ya. Intinya kita punya kesadaran aja. Soalnya aku bukan tipe orang yang suka diatur kayak misalkan belajar jam 7 kamu harus belajar jam 7. Enggak, aku nggak bisa kayak gitu karena menurutku tiap orang kan punya cara belajar Iya, sendiri-sendiri. betul itu. Nah, kalau pengalamanku masuk SNBP ini sebenarnya bisa dikatakan ya sedikit rumit ya, apalagi kelas 12 ini kan sangat hektik. Iya benar. Kan kayak kalian misalkan habis pulang sekolah, kalian kan juga organisasi. Itu nanti pulang jam 4, jam 5, terus nanti kalian harus kerjain tugas nih. Sampai nggak tahu jam berapa, habis itu kerjain lagi untuk besok misalkan kalian ada ujian atau ulangan. Kalian bisa sampai tidur mungkin sampai begadang mungkin guys. Nah, itu harus penting banget kalau SNBP kalian tuh harus bisa namanya time management. Jadi kalian harus bisa ngatur mulai dari jam berapa kalian tuh punya kesadaran untuk kalian bisa belajar, untuk kalian bisa kerjain tugas, untuk kalian bisa organisasi, kalian bisa punya waktu untuk istirahat, kalian bisa punya waktu untuk main sama teman juga. Jangan sampai kita jadi terkurung sama pribadinya kita sendiri yang kayak aku pengen bebas deh, nggak tahu besok aja belajarnya. Itu nggak bisa karena kalau misalkan di PTN ini benar-benar sangat apa ya, rumit lah ya kalau bisa dikatakan. Terus juga di SNBP itu intinya yang pertama itu jangan sampai kalian mengharapkan SNBP. Ya karena SNBP ini benar-benar jalur yang
ya nggak tahu gimana gitu. Iya. Kalian tuh harus tetap persiapin yang SNBT. Ya kebetulan aku juga ada persiapan di SNBT. Ya aku juga ikut di salah satu bimbel di Surabaya. Bimbel ini juga kalian harus mengharuskan buat masuk tiap hari ya. Iya benar. Nah itu makanya beda dengan Kak Raisa. Kalau Kak Raisa ini persiapannya kan 1 bulan mepet-mepet ya. Kalau di bimbel itu memang kalian udah didedikasikan dari sejak mungkin kelas 12 awal ya. Kalian tuh sudah mulai disuruh ngerjain soal-soal yang buat SNBT. Jadi ya SNBP itu intinya kalian harus selalu berdoa, terus kalian harus selalu belajar, berusaha bagaimanapun itu. Terus jangan sampai kalian ngerasa kalau diri kalian ini nggak mampu atau gimana, karena kalian tetap harus punya optimis dalam diri kalian sendiri. Iya. Terus yang terakhir apa ya, intinya jangan mepet-mepet kalau mau belajar ya. Kalau belajar jangan sistem SKS. Udah Please banget. anak-anak sama Iya. awas ya. Ya mungkin mode SKS kebanyakan kayak wis yang penting kebut semalam selesai gitu. Iya. Langsung jadi Gila. gitu. Dan Iya. aku mau nanya lagi nih, untuk berapa sih nilai-nilai rata-rata dan rapot, dan apakah berpengaruh sih untuk seleksi untuk nilai-nilai di rapot itu? Berpengaruh nggak sih? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan di PTN itu belum menentu ya, misalkan nilai kalian tinggi, kalian tuh bisa terjamin masuk. Jadi kebetulan nilaiku itu ya intinya di atas lah ya. Ya nggak tahu berapa Oh, pokoknya. sekaligus flexing. Enggak. Gak apa-apa. Udah mulai kecil gitu. Oke, Enggak, lanjut. gitu. Makanya intinya kalau misalkan di PTN itu jangan sampai kalian mikir kalau misalkan oh nilaiku udah tinggi banget, ini lebih tinggi dari anak-anak di sekolah. Terus kalian mau masuk ke jurusan yang benar-benar kalian pengen banget dan jurusan itu kebetulan favorit. Banyak orang yang mau masuk. Tapi kalian mikirnya oh nilaiku udah tinggi, pasti aku bakal masuk. Jangan mikir kayak gitu karena tiap sekolah itu punya akreditasi sendiri-sendiri kan ya. Terus juga kalian punya tipe anak-anak yang di sekolah pinter-pinternya ini kan beda-beda. Mungkin kayak misalkan 93 nilai di sekolah mana gitu, dia bahasa Inggris, matematika atau nilai pendukung untuk masuk ke jurusan itu tinggi. Tapi kebetulan di sekolah lain nilainya juga sama, tapi nilai yang pendukungnya untuk masuk ke jurusan tersebut tuh lebih rendah. Jadi bisa jadi anak yang lebih diprioritaskan itu adalah yang nilainya mungkin pendukungnya lebih tinggi juga. Oh, gitu. Terus juga itu kalau misalkan SNBP itu ada tips-tipsnya. Ya salah satunya kalau misalkan kalian mau ambil di putra daerah, misalkan kalian dari Jogja atau kalian dari mana gitu ya. Kalian mau ambil di PTN di salah satu kota itu, ya kalian bisa jadi salah satu yang lolos karena kalian dianggap sebagai putra daerah, kalian bakal dipentingin gitu. Oh, berarti itu, tapi itu works, beneran bisa? Ya itu works. Oh, jadi kalau putar-putar daerah Bisa ya? bisa Kalau- masuk juga berarti ya Kak ya. Berarti nilai itu pasti juga penting kan ya, untuk nilai rapot ya. Lalu lanjut nih yang ketiga, Geraldus. Ini aku mau tanya ini, mungkin Penting banget nih, penting Kak banget. Raisa Kak Dosi mungkin bisa menceritakan juga. Kalau nggak salah, Nah, Kak Joce ini ini nggak MPK kan dulu waktu Iya, SMA. iya. Kalau Kak Raisa ini OSIS. OSIS. dulu. Mengabdi 2 tahun. mengabdi Buset. 2 Nah, ini tahun. pertanyaan penting nah, nih, bener. Nah, dari sini apakah untuk seperti mengikuti organisasi ya OSIS MPK ataupun ekstra. Nah, itu kira-kira itu apakah pengaruh untuk ke seleksinya mungkin yang tadi apa itu? SNBP sama juga SNBT. Itu apakah pengaruh gitu? Kalau untuk UTBK SNBT nggak ngaruh ya. Iya. Iya nggak. Harusnya nggak ngaruh. Kalau SNBP baru ngaruh. Ya. Saya bagaimana? Karena aku jalur tes, itu pure tes doang. Oh, jadi yang kayak rapot dan itu nggak dipakai sama nggak sekali. dipakai sama sekali. Oh, berarti kalau- langsung tes berarti ya? Yes. Jadi tes langsung. Yang lihat kamu tes nilai tes doang. Oh, kalau misalnya SNBP itu banyak penilaiannya, bukan cuma rapot, prestasi non akademik, akademik, sama organisasi. Organisasi ini nggak harus kayak OSIS gitu-gitu ya. Oh, nggak Kan harus. bisa ikut kayak mungkin ketua pramuka, ketua Oh, UKS oh, itu iya. bisa. Jadi kalau misalkan organisasi itu ya juga penting banget sih. tapi itu biasanya untuk membuktikan itu harus bersertifikat kayak Iya, biasa kalian nanti sertifikat dapat gitu ya. sertifikat biasanya di situ untuk dilampiri gitu. Oke, ini nih banyak pertanyaan yang aku lihat di question box itu ya, di Stackness itu ya, itu banyak banget yang nanya ini pertanyaannya, bagaimana sih cara memilih jurusan yang sesuai dengan kita? Karena saya sendiri masih belum tahu nih jurusan apa yang bakal diambil karena bisa berubah-ubah gitu Iya. loh, begitu. Iya. Mungkin boleh terserah nih yang siapa duluan. Oke, aku duluan ya. Oke, boleh. Jadi awalnya itu aku juga bingung guys. Aku itu bingung mau pilih jurusan apa. Sebenarnya aku di antara 2 sih, Ilkom atau DKV. Ya mungkin lah agak ngarah-ngarah ke hukum dikit ya. Soalnya ngikutin jejak papa gitu Oke, kan. oke. Terus aku
aku bingung, akhirnya aku cari nasihat sama orang tua, sama guru-guru juga, kadang sama temen. Aku cocoknya masuk jurusan apa ya? Ya mungkin mereka kebanyakan ngomong ilkom ya. Ya kalau di sekolah ilkom, tapi kalau di rumah ngomongnya DKV cocok. Ya karena aku jarang menunjukkan menggambarku ya di sekolah ya. Ya itu yang aku agak sesalin walaupun aku ikut ekstra lukis ya. Terus Gak tahu sumpah, gak tahu. Baru tahu nih, sumpah, aku baru Perfect. tahu. Ya. Terus aku cari tahu sendiri, kalian juga harus cari tahu kemampuan kalian itu bagaimana. Kalian suka di bidang apa, kalian senangnya itu ngapain, kalian harus cari tahu tentang diri kalian, suruh explore sebanyak-banyaknya. Terus karena aku bingung juga ya antara dua ini, aku sempet tes bakat minat di salah satu univ dan hasilnya sama ilkom sama DKV. Jadi kayak gak ada bedanya. Ya udah akhirnya aku doa sama Tuhan nih. Aku doa Tuhan aku cocoknya di mana ya. Akhirnya aku tiba-tiba kayak kuat banget nih sama DKV. Oke, aku pilih DKV. Akhirnya aku milih di 3 univ nih saking desperate-nya. Padahal aku cuma pengen ITS. Aku di ITS 1, pilihan 2 di UB walaupun D4. Padahal aku gak mau ya. Sama yang terakhir itu di UNESA. Ya akhirnya yang keterima ya pertama puji Tuhan. Jadi ya gitu, kalian juga harus milih jurusan yang sesuai sama minat kalian. Kalian itu kalau misalnya mau masuk PTN jangan ngerendahin lah standar kalian, kayak pikiran kalian itu pokoknya PTN terserah aku mau masuk mana gitu kan. Ya kalau misalnya kan nggak minat gimana, kok kerjanya kalian nggak sesuai gimana, nanti kan nggak happy kan. Jangan sampai salah jurusan. Iya, Nah, betul. itu yang paling penting teman-teman. Oke, untuk Kak Joci gimana nih? Nah, kalau misalkan pilih jurusan itu ya, berdasarkan experience-ku, dulu semenjak dari SD sampai sekarang, itu tuh pengennya FKG. Tapi semenjak kelas 12 kayak mulai ada banyak goncangan-goncangan dan proses yang sangat memberatkan ini. Itu dulu aku sempat mau pindah ke teknik pangan. Teknik pangan kalau nggak biologi. Intinya pokoknya di luar FKG supaya tujuannya ya udah pokoknya masuk aja di PTN kan. Tapi pas waktu itu aku disadarin, jangan sampai kita itu milih jurusan. Ya, jurusan itu ada 2 ya. Ada yang realistis sama idealis. Realistis itu jadi sesuai dengan performa kita, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Kalau yang idealis ini, jadi kalian asal masuk pokoknya keterima aja. Jangan sampai kalian pilih yang idealis ini ya. Karena idealis ini sebenarnya kalau misalkan kalian jalaninya dengan berat hati, itu pasti bakal ngerasa kok aku dulu masuk sini ya, kenapa kok nggak pilih yang ini ya. Mending kalau misalkan kalian punya pemikiran kayak gitu, daripada masuk di PTN dengan jurusan yang nggak sesuai, mending kalian pilih di swasta. Betul. Yang sesuai dengan jurusan kalian. Karena takutnya apa? Karena kalau misalkan udah masuk ke dunia perkuliahan, nanti kalian nggak bisa survive di dalam dunia itu, dan nanti ujungnya malah salah kerja. Nah itu penting banget ya, karena zaman sekarang ini banyak banget aku lihat teman-temanku juga dan banyak orang-orang di luar sana itu yang pekerjaannya juga nggak sesuai dengan kuliahnya masing-masing. Makanya itu kita mulai dari sekarang ini, sejak SMA kita udah harus tahu kita itu nanti mau jurusan apa, mau kerja apa. Supaya karena kan kalau kita kuliah ini ujungnya kita mau kerja kan, mau kerja di mana gitu. Jangan sampai salah jurusan. Untuk Kak Joci sendiri udah pernah cobain kayak tes psikologi gitu nggak, kayak maksudnya masuk apa? Oh Udah iya, pernah? sudah pernah. Tapi ya memang arahnya ke kesehatan, makanya nggak jadi di teknik pangan dan biologi gitu-gitu. Oke, boleh lanjut? Iya lanjut, oke. Nah mungkin dari Kak Raisa sama Kak Susi mungkin ya, biaya apa aja yang perlu dipersiapkan untuk seleksi ini? Mungkin apa, mungkin dari bimbel apa? Terus beli buku-bukuan lah apa gitu-gitu. Mungkin bisa di-spill sedikit gitu kan, Spill. sedikit secara singkat aja, nggak apa-apa Kak, secara singkat saja. Karena aku nggak banyak keluar ya kayak pakai akun sharing gitu. Oke, 1 biaya UTBK-nya 200.000 ya, 200.000 kecing. Terus 200 ya. Ya, terus buku aku keluar 125 kalau nggak salah. Oh, itu satu buku tuh? Iya. Tebel? Dapat 3. Oh, dapat 3. Tes. Masuk lumayan nih. PU1, PBM, PPU, LBI sama LBI ya sama LBI, terus yang terakhir matematika ya. Oh, oke. Terus sama akun sharing itu murah kok, 50-an doang gitu. Oh. Aduh, aku setelah ini aku kepo nih, mau nanya ini. Apa nih akun sharing apa nih? Kepo juga nih, akun sharing apa nih? Oke, untuk Kak Joci? Waduh ya, kalau misalkan bimbel udah tahu ya harganya. Ya, pasti segitu ya Di teman-teman. segitu ya. Terus kalau persiapan sendiri sih paling ya nggak ada. Yang mungkin kalian kalau misalkan mau tambah-tambahan ya di online, mungkin bisa ikut kayak ya aplikasi online kayak buat belajar tutor gitu-gitu. Terus cari-cari soal, biasanya bisa kalian beli buku-buku yang kayak tadi Kak Raisa bilang,
itu banyak sekarang yang murah-murah juga di online. Tapi itu bakal sama itu contoh-contoh soal yang ya keluar. relate kok biasanya. Oh, relate ya Sering biasanya. banyak yang keluar. Oke, yang Mungkin terakhir. terakhir ini. Saat ini. Yang terakhirnya ada pertanyaan yang paling rame ini juga di question box ini, tips and trick untuk masuk SNBT dan juga SNBP. Boleh tahu nih. SNBP Iya. bagaimana? Tips and tricknya nih. Caranya mungkin benar, Kak. benar. Yang pertama yaitu tentuin dulu kalian mau masuk ke jurusan apa. Jangan sampai salah jurusan, itu ya pesanku yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus cek keketatan di jurusan yang kalian mau masukin ini seberapa ketat sih. Kalau misalkan kalian ngerasanya kok ketat banget ya dan nggak sesuai dengan apa ya kayak performa kalian ngerasa kayak, maksudnya intinya jangan pesimis dulu, tapi kalian tetap harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan kalian di situ. Ya jangan sampai kayak kalian terlalu percaya diri akhirnya kok nggak masuk, terus aku jadi sedih deh, jadi nggak jadi galau gitu sama universitasnya. Itu yang kedua. Terus habis gitu yang ketiga, jangan lupa kalau misalkan kalian di SNBP itu mempertimbangkan SNBP terus. Jadi kayak tiap hari SNBP aku pengen pokoknya lolos SNBP, SNBT dan lain-lain nggak tahu aku. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kan tetap harus berjuang di SNBT bahkan mandiri. Betul itu. Terus apalagi ya kalau SNBP itu intinya yang keempat, cari info tentang lomba-lomba, terus juga organisasi. Jangan sampai kalian ngerasa di SMA ini udah banyak pelajaran, aku nggak mau ikut yang aneh-aneh itu, nanti takutnya mengganggu pelajaranku. Iya. Karena SNBP ini kan kalian kan bilangnya kalau rapot ya, tapi sebenarnya juga dari lomba-lomba itu juga dipentingin. Jadi tetap harus bisa bagi waktu, yaitu manage waktu antara kalian mau persiapan lomba, persiapan sekolah, dan juga organisasi. Oh gitu keren banget ya persiapan. Banyak persiapan ya. Dan trik-triknya juga tuh keren. Untuk Kak Raisya sendiri? Oke, kalau misalnya UTBK, SNBT yang pertama itu ya siapin mental dulu ya. Mental utamakan berarti ya. Iya, mental. tips and triknya mental, doa. Tapi kalian juga perlu usaha ya. Usaha itu penting banget, dan pastinya kalian pertama itu harus cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, harus tahu. Terus yang kedua, kalian itu harus tahu kemampuan diri sendiri. Kemampuan kalian itu sampai mana sih? Jangan sampai bukannya bagaimana ya, cuman kan harus tahu lah kita itu sampai mana lah setidaknya. Ya, jangan sampai desperate duluan ya sebelum itu. Betul sekali. Terus sampai lupa ya. Bentar. Terus harus fokus. Nah, kayak aku tadi aku kayak ngilangin semua distraksi aku di sekitar aku ya. Kayak misalnya aku kalau ngajak jalan, padahal itu waktu aku belajar, aku ya decline, aku tolak. Okay. Ya, lain kali ya. Korban. Ya mungkin nggak banyak sih. Pokoknya di hari H itu kan harus benar-benar siap, mental kalian, kesehatan kalian harus siap, fokus. Jangan sampai kalian ngerasa overwhelming di situ. Jangan kayak aku ya. Cerita dikit nih. Aku pas ngerjain itu kan kayak ngerasa panik, jujur nih, aku panik. Aduh gimana ini? Aku sampai pusing gitu lah. Sampai aku mikir, oke, welcome swasta. Sudah kayak menyesal banget gitu ya. Aduh. Pokoknya banyak doa deh teman-teman. Ini karena Tuhan sih menurut aku. Dan tentu aja juga usaha. Itu aja. Ya keren. Terus nih ya teman-teman, kalau kita dengar nih ya dari kesimpulan mereka semua ini itu menjelaskan bahwa time management paling penting gitu ya. Time management. Terus jangan menunda, jangan sistem SKS gitu ya. Apalagi banyak kan dikasih tugas ini, dikatanya kan dikirim sekolah ya, Bener, sekolah masih ada ini. Jangan meremehkan ya. Terus yang Jangan ketiga, nanti ya. jangan ada nih ya. Terus yang ketiga, percaya diri, kita harus mengenali diri kita itu juga. Terus kalau misalnya teman-teman masih sampai sekarang masih belum tahu nih bakat dan minatnya apa, itu bisa tes juga nih ya kan, tes-tesan. Terus juga apa lagi nih? Yang penting itu lebih ke arah time management ya, karena kalau kita nggak bisa memanage waktu kita, nanti semua berantakan malah gitu ya. Dan juga jangan cuma belajar doang teman-teman, diminimalisir juga dengan kayak ikut organisasi, terus juga kayak perlombaan begitu ya. Iya, betul. Ada kata-kata terakhir nih sebelum kita akhiri podcast kita? Aku ada quote satu. Nah, apa nih? Silakan ya. Boleh. 99% itu kita bisa lolos, 1%-nya Tuhan. Betul. Bos. Praise the Lord. Amen dong ya. Kalau Kak Raisya ada? Sudah itu aja. Oh, Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Oke, sekian dari kami dari saya host Dennis Peterson Dan saya host Geradus. Lalu Dan narasumber kita Raisa. Itu Selin. kami pamit undur diri dan terima kasih. Dadah.